Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, pada sesi yang pertama ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala. Ya, sebelumnya saya mohon maaf terlambat nih. Karena tadi baru ada urusan. Masih tersisa sekitar setengah jam mungkin ya sebelum maghrib. Kita akan lanjutkan. Kita masuk pada dosa besar yang ke-44 ya. Dosa besar yang ke-44. Al-Kabiratur Rabi'atu wal Arba'un. Dosa besar yang ke-44 yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah adalah al-la'anu. Al-la'an. Al-la'an ya, ainnya ditasydid. Al-la'an itu artinya orang yang banyak melaknat. Ya, orang yang sering melaknat. Ya. Jadi perbuatan sering melaknat ini termasuk dosa besar. Yang nanti akan dibawakan di sini oleh Imam Adz-Dzahabi. Nas-nas yang ada berkaitan dengan hal ini. Di antaranya di sini dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Ya, ini hadis yang ma'ruf ya, yang sering kita dengar. Rasulullah SAW bersabda, mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Ya, atau memeranginya adalah kekufuran. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasannya yang pertama mencela seorang muslim itu termasuk perbuatan dosa besar. Karena Rasulullah mengatakan mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Sudah ketemu? Ini memang ada perbedaan cetakan ya. Jadi cetakan yang sebenarnya yang asli itu cetakan terjemahan yang ada pada antum. 76 dosa-dosa besar. Ya, itu yang asli ya. Itu yang benar naskah dari Al-Imam Adz-Dzahabi. Ternyata sedangkan yang saya miliki ini hanya 70 nanti, hanya 70 dosa-dosa besar disebutkan, dan ternyata ini sudah ada perubahan dari naskah aslinya. Jadi mungkin ada perbedaan. Ya. Jadi ada yang mungkin tidak ada yang tidak disebutkan dalam kitab yang saya pegang. Adapun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang pada terjemahan itu mungkin disebutkan. Tahu urutan-urutannya juga berbeda. Kalau di situ dosa besar ke berapa? 39. Ya. Nah, kalau penyantum berapa Mas itu? Sama.
70 juga. 70 dosa besar ya. Nah, saya kemarin baru dapat info ternyata naskah yang asli itu 76 ya. Naskah yang asli dari Al-Imam Adz-Dzahabi itu 76 dosa-dosa besar, itu justru naskah yang asli ya. Ternyata naskah yang saya pegang ini justru sudah ada pengurangan. Nah, kemudian ya kita lanjutkan. Ya tadi ketika mencela seorang muslim itu termasuk kefasikan, sedangkan kefasikan itu ya namanya fasik, perbuatan fusuk, itu perbuatan dosa besar. Ya, seorang dikatakan sebagai seorang yang fasik itu ketika dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Ya, perhatikan di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mencela seorang muslim saja itu merupakan dosa besar. Ya, hanya mencela, bayangkan ya. Kita mungkin terkadang ya tidak sadar kita itu terjatuh ke dalam perbuatan ini. Ya, mencela seorang muslim, mencela saudaranya. Ya, mencela orang-orang dekat kita, teman kita, sahabat kita misalnya, ya, atau keluarga kita, apalagi mereka masih saudara kita sama muslim, maka ini termasuk dosa besar. Ya, kadang ini dianggap remeh, kadang ini dianggap hanya guyonan, ya, hanya bercanda, hanya senda gurau, padahal menyakiti perasaan saudaranya. Ya, mencela, menghina saudaranya, ini termasuk perbuatan dosa besar. Ya, ini termasuk perbuatan dosa besar. Karena seorang muslim yang hakiki itu yang senantiasa menjaga lisan dan tangannya untuk tidak menyakiti saudaranya sama muslim. Ya, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki adalah seorang yang mana kaum muslimin itu selamat dari lisan dan tangannya. Ya. Nah, ini mencela seorang muslim saja merupakan perbuatan kefasikan, perbuatan dosa besar, apalagi melaknat. Ya, apalagi melaknat. Ya, laknat ini merupakan celaan, ya, tingkatan celaan yang paling tinggi. Ya. Nah, laknat itu artinya kita mendoakan orang tersebut untuk dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi laknat itu merupakan doa keburukan. Ya, kita mendoakan orang tersebut dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini perkara yang besar. Ya, laknat ini bukan perkara yang remeh. Jangan kita bermudah-mudahan dalam melaknat seseorang. Iya. Maka ini yang kita garis bawahi. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, la'nul mu'mini ka qatlihi. Melaknat seorang mukmin itu sama saja seperti membunuhnya. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis yang sebelumnya tadi juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud. Adapun hadis yang kedua ini dari sahabat Thabit Ibnu Dhahhak radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah mengatakan melaknat seorang mukmin itu sama seperti membunuhnya, bagaikan membunuhnya. Ya. Ini menunjukkan betapa besarnya perkara laknat ini, ya. Betapa besarnya perkara laknat ini. Ya. Karena tadi laknat itu kita mendoakan, berarti ketika kita melaknat seorang mukmin, seorang muslim, kita mendoakan orang tersebut untuk dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seseorang itu dijauhkan dari rahmat Allah, nah, terus apa kebaikan yang bisa diharapkan kalau dia sudah dijauhkan dari rahmat Allah? Ya. Itu sama saja seperti dia telah membunuh saudaranya tadi. Ya. Maka ini Rasulullah SAW mempermisalkan melaknat seorang mukmin itu bagaikan membunuhnya. Ya. Jadi ini merupakan perbuatan dosa yang besar. Kemudian dalam riwayat yang lainnya dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yakunul la'anuna syufaha'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Nah, perhatikan di sini jamaah sekalian. Ya, orang-orang yang suka melaknat di dunia itu mereka tidak akan bisa memberikan syafaat, tidak akan bisa menjadi saksi nanti di hari kiamat. Ya. Ini sebagai balasan.
ya, penghinaan bagi mereka di hari kiamat nanti. Ya, orang-orang yang suka melaknat, ya, orang-orang yang mudah terucap ya, ucapan laknat dari mulutnya, ya, yang dia tidak tidak memperhatikan, tidak mempertimbangkan, ya, ucapan laknat yang dia ucapkan tadi, apakah itu memang sudah pas, apakah sudah selayaknya dia ucapkan, ya, kepada orang-orang yang dia tujukan ucapan laknatnya tadi, atau bahkan justru ya banyak pihak-pihak ya, atau saudara-saudaranya yang dia doakan dengan laknat, sedangkan mereka tidak layak untuk dilaknat, ya. Jadi ini merupakan pelanggaran, ya, dosa yang besar, kezaliman yang besar bagi saudaranya. Ya, banyak sekali di sini riwayat-riwayat yang lainnya disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Ya, ini menunjukkan bahwasannya ya, dosa laknat ya. Ya, dalam hadis yang lainnya riwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini hadis yang juga cukup masyhur. Rasulullah SAW bersabda, laisal mu'min bi ta'anin wala bil'anin wala bil fahishi wala bil badhi'i. Seorang mukmin itu bukan seorang yang mudah mencela, ya, mudah menghina, mencela, merendahkan orang lain, mudah untuk melaknat orang lain, ya, dan juga bukan seorang yang berbuat fahisyah, ya, senang berbuat fahisyah, perbuatan-perbuatan yang keji yang biasanya dikaitkan dengan perbuatan zina ataupun liwat, ya, homoseksual, ya, wala bil badhi'i, dan juga bukan seorang yang senang berbicara perkataan-perkataan atau mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor, ya, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan fahisyah, ya. Ini perkara-perkara ini dinafikan, ya, ditiadakan dari diri seorang mukmin, ya, oleh Rasulullah SAW. Jadi seorang mukmin yang hakiki hendaknya dia tidak memiliki perkara-perkara ini pada dirinya, ya, tidak memiliki sifat-sifat ini pada dirinya. Jangan dia suka mencela, jangan dia suka melaknat, jangan dia suka berbuat fahisyah, ya, tidak menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan fahisyah, ya. Ini perbuatan fahisyah ini tidak hanya perbuatan zina itu sendiri, ya, perbuatan liwat itu sendiri, tapi semua yang berkaitan dengannya, ya, wasilah-wasilah yang mengantarkan kepadanya, ya. Begitu pula dia bukan seorang yang senang berbicara kotor, ya, ucapan-ucapan yang kotor, yang buruk, ya. Maka ini seharusnya kita menghindari diri kita dari perbuatan atau sifat-sifat ini. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, ya, ini sangat banyak, ya, hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Al-Baihaqi, ya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza la'ana syai'an sa'adat al-la'natu ila as-sama'i. Seorang hamba ketika dia melaknat sesuatu, ya, perhatikan di sini, ya. Ini laknat di sini juga tidak hanya mencakup orang atau manusia, ya. Hendaknya kita ini tidak bermudah-mudahan dengan laknat, tidak bermudah-mudahan untuk melaknat tidak hanya manusia, tapi juga apapun, ya. Misalnya hewan, ya, atau kalau sekarang kendaraan, ya, ataupun rumah, ya, apapun itu, ya, jangan kita bermudah-mudahan untuk mendoakan laknat bagi apapun, ya. Misalnya mendoakan laknat bagi kendaraan kita, misalnya,
Ya bisa jadi. Ya. Zaman dahulu pernah nanti juga disebutkan riwayatnya ada seorang wanita yang melaknat untanya. Ya, melaknat untanya. Jadi saking kesal dengan untanya dia laknat untanya. Ya. Padahal laknatnya nanti juga akan kembali kepada dirinya sendiri nanti keburukannya. Ya. Maka di sini ketika seorang hamba dia melaknat sesuatu, maka laknat tersebut akan naik ke atas langit. Ya. Fatughlaqu abwabus sama, kemudian ternyata pintu-pintu langit itu semuanya tertutup sehingga dia tidak bisa menembus langit. Ya. Fatughlaqu abwabus sama'i dunaha thumma tahbitu ilal ard, kemudian akhirnya laknat tersebut karena enggak bisa naik ke atas langit, dia akhirnya turun lagi ke bumi. Ya, thumma tahbitu ilal ard, kemudian turun lagi ke bumi. Fatughlaqu abwabuha dunaha, ternyata pintu bumi pun juga tertutup, tidak mau menerimanya. Ya, ini betapa buruknya laknat. Thumma ta'khudhu yaminan wa shimalan fa idza lam tajid masaghan, ya, raja'at ila alladhi lu'ina in kana ahlan lidzalik wa illa raja'at ila qailiha. Kemudian laknat tadi akhirnya dia, ya ini digambarkan oleh Rasulullah seperti seorang yang bingung, tengok kanan tengok kiri, enggak ada tempat untuk dirinya untuk bisa mendatanginya, enggak ada tempat baginya, semua tempat langit menolaknya, bumi pun menolaknya. Akhirnya laknat ini pun, ya, mencari-cari tempat untuk bisa dia hinggapi. Ya. Akhirnya kemudian laknat tersebut pun akan kembali kepada orang yang dilaknat. Kalau memang orang yang dilaknat tadi layak untuk mendapatkan laknat, ya, berarti sampai laknat tersebut kepada orang yang dilaknat tadi. Kalau memang dia layak untuk dilaknat. Kalau tidak, ya, kalau ternyata orang yang dilaknat tadi tidak layak untuk mendapatkan laknat, maka laknat tersebut akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Iya. Jadi kembali kepada orang yang melaknat tadi. Karena ternyata sesuatu atau seseorang yang dilaknat, yang dia laknat tadi ternyata tidak layak untuk mendapatkan laknat tersebut. Sehingga laknat tadi kembali kepada dirinya. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lainnya yang tadi saya singgung berkaitan dengan kisah seorang wanita yang pernah ditemui oleh Rasulullah SAW. Ketika itu wanita tersebut jengkel dengan untanya, ya. Kemudian dia melaknat untanya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan wanita tersebut untuk meninggalkan untanya tadi karena sudah dia laknat. Ya, karena sesuatu yang sudah dilaknat itu sudah hilang barokahnya. Karena sudah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada kebaikan yang diharapkan darinya. Ya. Maka ini konsekuensi, ya ini hukuman bagi wanita tersebut. Karena dia bermudah-mudahan untuk melaknat, ya melaknat hewan tunggangannya tadi. Akhirnya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk meninggalkan hewan tunggangannya tersebut. Ya. Maka hati-hati, ya. Kita, ya ini juga laknat di sini bisa berupa bentuk-bentuk yang lainnya seperti doa-doa keburukan, ya, doa-doa keburukan, yaitu mungkin bisa atau tidak sadar kita lontarkan, ya, kita ucapkan kepada sesuatu, kepada seseorang, ya, mungkin kepada kendaraan kita misalnya, karena ketika kita jengkel misalnya, ya kan, mungkin kendaraan kita sering mogok misalnya, terus kita mendoakan keburukan bagi kendaraan kita tadi, ya, maka ini justru benar-benar akan menghilangkan barokah, ya, dari sesuatu yang kita doakan dengan keburukan tadi. Atau misalnya kita doakan keburukan anak kita, ya, waliyadzubillah, ini jangan sampai, ya. Nanti ketika Allah mengijabahi semua itu, ya justru akan keburukan, benar-benar keburukan yang akan menimpa anak kita nantinya. Ya, kita akan menyesal nanti tentunya. Ya. Maka intinya kenapa kita dilarang untuk bermudah-mudahan melaknat? Karena laknat ini merupakan bentuk doa keburukan yang paling buruk, ya.
doa keburukan yang paling buruk. Ya. Sehingga di sini ada isyarat, jangan kita bermudah-mudahan untuk mendoakan keburukan bagi apapun, bagi siapapun. Ya. Jangan kita bermudah-mudahan untuk mendoakan keburukan, karena bisa jadi nanti kita menyesal. Ya. Karena bisa jadi nanti kita menyesalinya. Iya. Nah, begitu pula ketika kita dilarang untuk bermudah-mudahan dalam melaknat, mendoakan keburukan. Ya, misalnya bagi seorang muslim atau seorang yang mungkin kita lihat dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa, ya. Jangan kita bermudah-mudahan untuk melaknat orang tersebut. Karena kita tidak tahu bagaimana nanti keadaan akhirnya. Ya. Bagaimana nanti dia menutup kehidupannya, mengakhiri kehidupannya. Ya. Karena bisa jadi orang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa kemudian dia bertaubat, memperbaiki dirinya. Lantas untuk apa kemudian kita mendoakan keburukan bagi orang tersebut? Bukankah sebaiknya kita mendoakan kebaikan baginya supaya Allah memberikan hidayah, Allah memperbaiki keadaannya? Bukankah seharusnya itu yang kita doakan bagi orang tersebut? Ya. Jangan justru kita mendoakan keburukan, bahkan melaknat orang tersebut. Ya. Bahkan disebutkan juga di sini oleh Al-Imam Az-Zahabi, ya, tapi tidak semuanya kita baca ya. Di antaranya beliau meriwayatkan, menukilkan dari ucapan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, ya, beliau berpendapat bahwasanya seorang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar sekalipun, ya, itu jangan kemudian kita doakan dengan laknat. Bahkan mungkin orang yang terjatuh ke dalam perbuatan kekufuran sekalipun, jangan kita bermudah-mudahan untuk mendoakan laknat kepada mereka. Karena bisa jadi kemudian mereka mendapatkan hidayah. Ya, kemudian mereka bertaubat, menutup kehidupan mereka dengan kebaikan, dengan husnul khatimah. Ya. Padahal tadi kita sudah berburuk sangka kepada orang tersebut, kita sudah mendoakan laknat baginya. Ya, jangan-jangan kemudian laknat tersebut kembali kepada kita sendiri. Ya. Sehingga ketika kita melihat orang-orang seperti itu, hendaknya yang kita ucapkan adalah doa kebaikan. Artinya semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Ya. Paling tidak seperti itu. Ya. Kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tersebut. Semoga Allah memperbaiki keadaannya. Ya. Karena tentunya kita kan inginnya itu semakin banyak orang yang menempuh jalan kebaikan, semakin banyak orang yang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya yang kita inginkan. Iya. Bukan justru kita mendoakan supaya manusia itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada batasan-batasan, ada aturan-aturan di mana kita itu bisa mengucapkan atau meletakkan doa laknat yang diperbolehkan. Ya, seperti bagi orang-orang yang sudah jelas-jelas mereka mati di atas kekufuran, boleh kita mendoakan laknat bagi mereka. Seperti Firaun, ya. Kemudian Qarun, ya. Siapa lagi? Yang jelas-jelas mereka mati di atas kekufuran, ya. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, boleh kita doakan kita mendoakan laknat bagi mereka karena memang mereka orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, syaitan, iblis, ya, kita doakan laknat boleh. Nah, jelas-jelas mereka itu kufur, kafir, dan tidak akan sampai kapanpun mereka tidak akan kembali kepada ketaatan. Ya, ini boleh. Tapi kalau seseorang yang masih hidup, ya, pada umumnya seorang yang masih hidup yang mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar atau bahkan terjatuh ke dalam kekufuran, maka jangan bermudah-mudahan kita mendoakan laknat kepada mereka. Justru doakan apa? Kebaikan. Ya, semoga Allah memberikan hidayah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW, beliau jarang sekali mendoakan laknat, ya, bagi orang-orang yang masih hidup, ya, bagi musuh-musuh beliau yang masih hidup, kecuali dalam beberapa peristiwa saja, dalam beberapa
beberapa kejadian beliau mendoakan laknat, dan laknat itu memang benar-benar itu merupakan suatu hal yang layak untuk beliau ucapkan, ya. Karena tentunya itu juga berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi yang kita lihat dari kisah dakwah beliau, perjalanan dakwah beliau, beliau jarang sekali mendoakan laknat, bahkan kepada bahkan untuk musuh-musuh beliau. Beliau enggak pernah mendoakan laknat bagi siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Ataupun tokoh-tokoh kafir Quraisy yang lainnya. Ya, bahkan pernah beliau mendoakan semoga mendapatkan hidayah. Ya, beliau pernah berdoa semoga Allah memberikan hidayah antara dua orang yang itu akan bisa diharapkan bisa memperkuat barisan kaum muslimin. Rasulullah mendoakan antara Umar bin Khattab dengan Amr bin Hisham, yang tidak lain sebutannya adalah Abu Jahal. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab. Ya. Maka ini seharusnya kita seorang muslim itu bukan seorang yang mudah melaknat. Apalagi kita melaknat saudara kita yang masih jelas-jelas di atas ketaatan, di atas jalan kebaikan, di atas kesalehan. Ya. Kalau dia terjatuh ke dalam kesalahan, ya itu wajar, kita pun juga sering terjatuh ke dalam kesalahan. Bahkan ketika dia terjatuh ke dalam dosa besar sekalipun, jangan kemudian kita laknat. Untuk apa? Apa gunanya kita melaknat saudara kita? Ya. Justru kita doakan kebaikan. Maka di sini Rasulullah SAW dalam banyak hadis tadi beliau memperingatkan kita dari dosa bermudah-mudahan dalam melaknat. Iya. Adapun ketika kita melaknat secara umum, sedikit lagi ya. Adapun kalau kita melaknat secara umum, sebagaimana itu juga disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, seperti Allah melaknat para pendusta, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang yang makan riba dan yang lainnya. Ya Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar, orang-orang yang melakukan zina, orang-orang yang melakukan liwat, orang-orang yang berbuat ghulul, berbuat melakukan riswah, ya, menyogok dan yang lainnya. Ini nasnya jelas, ya, Allah dan Rasulnya melaknat mereka semua. Tapi ini laknat secara umum, ya kan? Laknat secara umum. Ya, bukan berarti kemudian person-person atau individu-individu tertentu yang melakukan dosa-dosa besar tadi kemudian layak untuk kita laknat. Ya. Kalaulah itu mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah cukup itu semua. Tidak perlu kemudian kita mendoakan laknat bagi mereka. Justru kita doakan kebaikan, ya, kebaikan bagi mereka. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tentunya itu yang seharusnya kita lakukan. Ya, jadi hati-hati, ya. Jangan kita bermudah-mudahan dalam hal ini. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang bisa kita sebutkan. Apabila ada kesalahan kurangan saya mohon maaf. Akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.